Selamat datang di cerita dunia lain, tempat di mana ketakutan hidup dan kegelapan menyapa. Seperti apa cerita kali ini? Yuk kita masuk ke ceritanya. Malam itu, seperti biasa, Dimas duduk termenung di warung kopi tua dekat persimpangan jalan desa. Usianya 22 tahun, tapi hidupnya seolah tak pernah bergerak maju. Secangkir kopi hitam yang mulai dingin menemaninya memandangi jalan setapak yang menuju ke arah kuburan desa. Tempat itu selalu sepi, hanya sesekali terdengar lolongan anjing liar dari kejauhan, menciptakan suasana mencekam yang sudah biasa bagi Dimas. Warung kopi itu sederhana, berdinding kayu reyot yang mulai lapuk dimakan usia. Lampu bohlam kuning redup menggantung, membuat bayangan pepohonan bergoyang di dinding. Dimas memang sering nongkrong di situ, lebih karena bingung mau kemana lagi daripada sekadar menikmati kopi. Pekerjaan tak ada, modal usaha pun nihil. Orang tuanya pun hanya buruh tani yang penghasilannya tak seberapa. Apalagi setelah ayahnya jatuh sakit. Besok aku harus cari kerja ke kota, gumam Dimas pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Tapi dia tahu, itu hanya sekadar niat yang belum tentu terwujud. Jarak ke kota jauh, ongkos tak ada, dan siapa yang mau terima pemuda desa lulusan SMA yang tak punya keahlian? Desa tempat Dimas tinggal memang kecil, terpencil, dan penuh rumor aneh. Beberapa warga mendadak jadi kaya raya. Yang dulu cuma petani biasa, sekarang bisa bangun rumah mewah, beli mobil, dan punya usaha besar. Tapi semua orang tahu, kekayaan itu tak wajar. Bisik-bisik soal pesugihan kuburan sudah lama jadi rahasia umum, meskipun tak ada yang berani membicarakannya terang-terangan. Kuburan yang terletak di ujung desa, dekat jalan setapak itu, konon menjadi tempat orang-orang tertentu melakukan ritual pesugihan. Ada yang bilang, tengah malam sering terdengar suara tangis perempuan, bau anyir darah, dan bayangan hitam yang melintas di antara nisan. Tapi Dimas, meski sering lewat situ, belum pernah melihat apa-apa. Kadang, Pak RT atau kakek Rasman, orang tua paling disegani di kampung, pernah memperingatkan Dimas, jangan suka nongkrong deket kuburan malam-malam, Dim. Tempat itu nggak sembarangan. Kalau kamu dengar suara atau lihat yang aneh-aneh, pura-pura nggak tahu aja. Tapi Dimas cuma menanggapinya dengan senyum tipis, mengira itu cuma cerita orang tua untuk nakut-nakuti. Meski begitu, pikiran Dimas mulai dipenuhi rasa penasaran. Dalam hati kecilnya, dia sering bertanya-tanya, benarkah ada orang yang sampai tega mempersembahkan tumbal demi kekayaan? Dan kenapa semua orang pura-pura tak tahu, padahal setiap bulan ada saja yang mendadak kaya? Dimas menarik napas panjang. Angin malam bertiup dingin, membuat bulu kuduknya meremang. Matanya terus memandangi jalan kecil yang menuju ke kuburan. Samar-samar disinari cahaya bulan yang mengintip dari balik awan. Entah kenapa, malam itu jalan setapak itu terlihat lebih gelap dan lebih sepi dari biasanya. Ah, cuma perasaanku aja, bisiknya. Mencoba menenangkan diri. Tapi suara ranting patah dari arah kuburan membuat Dimas refleks menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan pekat dan hembusan angin yang menggerakkan dedaunan. Dimas menghabiskan sisa kopinya, lalu berdiri sambil merapatkan jaket tipisnya. Pulang ah, dingin banget. Tapi, bukannya lewat jalan utama, Dimas malah memilih jalan pintas melewati kuburan seperti biasanya. Ia tak tahu, langkah kakinya malam itu akan membawa malapetaka besar dalam hidupnya. Dimas berjalan menyusuri jalan setapak di pinggir kuburan. Udara malam semakin menusuk tulang. Biasanya, ia tak pernah merasa takut melewati tempat ini. Tapi malam itu, ada sesuatu yang berbeda.
Angin terasa lebih dingin, dan suasana begitu sunyi, terlalu sunyi. Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Telinganya menangkap suara aneh dari dalam area pemakaman. Suara bisikan lirih, samar, seperti banyak orang sedang membaca sesuatu dengan nada yang tidak wajar. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia menajamkan pendengaran. Suara itu bercampur dengan isak tangis seorang perempuan. Dimas merinding. Ia menoleh ke kiri, ke arah deretan nisan yang tertutup bayangan pohon besar. Samar-samar, di kejauhan, ia melihat beberapa sosok berkerudung hitam berdiri melingkar di dekat salah satu kuburan tua. Cahaya rimang-rimang dari obor kecil membuat bayangan mereka bergerak-gerak menyeramkan di antara nisan. Dimas menelan ludah. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu ini bukan sesuatu yang boleh ia lihat. Tapi rasa penasaran menahannya di tempat. Ia perlahan berjongkok di balik semak-semak, mencoba mengintip lebih jelas. Di tengah lingkaran itu, ada seorang perempuan muda yang terikat. Wajahnya tertutup kain, tapi tangisannya terdengar jelas. Dimas merasakan darahnya berdesir. Apa yang mereka lakukan? Salah satu pria berkerudung mengangkat tangan, menggumamkan mantra dalam bahasa yang tak Dimas pahami. Suara yang keluar dari mulutnya begitu aneh, bergema, seolah-olah ada sesuatu yang ikut berbicara dari dalam dirinya. Dimas ingin lari. Nalarnya berteriak agar ia segera pergi, menjauh dari tempat terkutuk ini. Tapi kakinya seperti terpaku ke tanah. Ia melihat salah satu sosok mendekati perempuan yang terikat. Tangannya membawa sesuatu, pisau panjang berkilat di bawah cahaya obor. Dimas menahan napas. Darahnya berdesir, dadanya terasa sesak. Ini bukan mimpi. Ini nyata. Ia menyaksikan ritual yang selama ini hanya dianggap rumor. Perempuan itu mulai meronta, tangisnya semakin pilu. Tapi orang-orang di sekelilingnya hanya menggumamkan doa-doa yang terdengar semakin cepat. Dimas melihat tangan si pria berkerudung terangkat tinggi. Pisaunya siap diayunkan. Brak! Dimas tersentak. Tanpa sengaja, kakinya menyenggol ranting kering. Suara itu menggema di keheningan malam. Seluruh sosok berkerudung menoleh ke arah semak-semak. Dimas membeku. Matanya bertemu dengan sepasang mata merah menyala dari balik tudung salah satu pria itu. Siapa di sana? Dimas tahu ini adalah awal dari bencana besar dalam hidupnya. Dimas berbalik dan langsung berlari sekuat tenaga. Ranting dan dedaunan kering remuk di bawah langkahnya. Nafasnya memburu, jantungnya seperti ingin meledak. Ia mendengar suara-suara di belakangnya, suara langkah kaki mengejarnya, suara bisikan yang makin jelas di telinganya. Aku tidak melihat apa-apa. Aku tidak melihat apa-apa, pikirnya panik. Tapi ia tahu itu bohong. Angin dingin menerpa lehernya, seperti ada sesuatu yang bernapas di belakangnya. Ia tak berani menoleh, takut melihat sesuatu yang lebih mengerikan dari yang bisa dibayangkannya. Sesampainya di jalan desa, Dimas langsung melesat menuju rumahnya. Ia mengunci pintu, menutup jendela, lalu terjatuh di lantai sambil terengah-engah. Namun, keheningan yang mengikutinya lebih mengerikan dari suara langkah yang tadi mengejarnya. Suasananya aneh, seolah ada sesuatu yang ikut masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba, lampu berkedip-kedip. Dimas menoleh ke cermin di ruang tamu. Dadanya sesak di belakangnya. Bayangan samar seorang perempuan dengan mata kosong menatapnya dari balik bahunya. Dimas melonjak kaget, berbalik seketika, tapi tak ada siapa-siapa.
Cermin itu kosong. Tapi tiba-tiba ia mendengar suara tangisan perempuan. Bukan dari luar rumah, melainkan dari dalam kamarnya. Dimas meneguk ludah. Tubuhnya gemetar. Dengan tangan bergetar, ia meraih gagang pintu kamar dan mendorongnya perlahan. Pintu itu berderit. Di dalam kamar, terlihat seorang perempuan duduk membelakanginya. Rambut panjang terurai kusut. Gaunnya lusuh dan kotor. Tubuhnya sedikit berguncang saat ia menangis perlahan. Dimas mundur selangkah. Lututnya terasa lemas. Tiba-tiba, perempuan itu berhenti menangis. Keheningan mencengkeram udara. Kemudian, perlahan, kepala perempuan itu mulai berputar ke belakang tanpa menggerakkan tubuhnya. "Tolong aku," bisiknya dengan suara serak yang tak wajar. Dimas ingin berteriak, tapi suara itu terhenti di tenggorokannya. Dimas terpaku. Tubuhnya kaku, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Mata perempuan itu hitam legam tanpa bola mata. Mulutnya bergerak, mengucapkan sesuatu yang tak bisa dimengerti. "Kau?" Melihatnya, Dimas mundur. Tangannya gemetar, meraih pegangan pintu. Namun, saat hendak melarikan diri, tubuh perempuan itu melayang, meluncur ke arahnya tanpa menyentuh tanah. "Jangan, lihat!" Suara di kepalanya berteriak, tapi sudah terlambat. Brak! Dimas membanting pintu dan berlari keluar rumah. Napasnya memburu. Ia tidak peduli apakah orang-orang akan mengira dia gila. Ia harus pergi dari rumah ini. Namun, begitu tiba di jalan, suasana terasa aneh. Udara begitu dingin, lebih dingin dari biasanya. Lampu-lampu rumah di desa redup, seolah ditelan kegelapan. Kemudian, suara itu terdengar, bisikan-bisikan, tangisan, suara langkah kaki yang bergema di jalan kosong. Dimas menoleh ke kanan. Sosok hitam berdiri di sudut jalan. Ia menoleh ke kiri, ada lagi. Mereka mengelilinginya. Dimas mulai berlari. Ia tak tahu harus kemana. Tapi yang pasti, ia harus keluar dari desa ini. Namun, semakin ia berlari, semakin jalannya berubah. Ia kembali ke tempat yang sama, jalan di depan rumahnya, seolah desa ini tak mau membiarkannya pergi. Dimas berdiri terpaku, napasnya tersengal. Ia tak bisa kabur. Tiba-tiba, sebuah suara berat berbisik di telinganya. "Mereka membawamu kembali." Dimas menoleh perlahan dan melihat Pak RT berdiri di belakangnya. Namun, ada yang aneh. Wajahnya bukan wajah manusia. Kulitnya pucat kehijauan, matanya kosong, mulutnya bergerak dengan suara yang bukan miliknya. "Kau tidak akan pergi kemana-mana, nak. Kau sudah terikat." Dimas membeku. Suaranya tercekat di tenggorokan. Pak RT yang berdiri di depannya bukan manusia lagi. Wajahnya semakin berubah, kulitnya mengelupas, matanya membusuk, dan bau anyir menusuk hidung. "Mereka ingin kau tahu," bisiknya. Suaranya berat dan bergema. Dimas mundur, tapi tiba-tiba tangannya mencengkeram kepalanya sendiri. Rasa sakit luar biasa menyerang otaknya, seperti ada sesuatu yang memaksa masuk ke dalam pikirannya. Lalu semuanya menjadi hitam. Ketika Dimas membuka matanya lagi, ia tidak lagi berada di jalan desa. Ia berdiri di kuburan. Malam masih pekat, tetapi kali ini ia tidak sendirian. Ada beberapa orang berbaju hitam berdiri mengelilingi sebuah makam terbuka. Dimas mengenali tempat ini, kuburan tempat ia melihat ritual itu. Tapi sekarang, ia melihatnya dari sudut pandang lain. Di tengah lingkaran, seorang perempuan muda menangis
dan merintih kesakitan. Tangannya terikat, tubuhnya bergetar ketakutan. "Lepaskan aku, tolong," suaranya lemah. Namun, orang-orang itu hanya melantunkan mantra. Salah satunya mengangkat sebilah pisau. Dimas ingin berteriak, ingin menghentikan mereka, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Dimas merasa jantungnya hampir berhenti saat pisau itu menembus dada perempuan itu. Jeritan panjang menggema di udara, lalu segalanya berubah. Dimas tiba-tiba bisa melihat sesuatu yang tak terlihat sebelumnya. Arwah perempuan itu berdiri di depan makamnya sendiri, matanya penuh dendam. Dan kemudian ia menoleh ke arah Dimas. "Kau melihatnya?" Suara itu sama seperti yang ia dengar di rumah tadi. Dimas tersadar, arwah ini tidak ingin dia lolos. Ia adalah saksi dari sesuatu yang tidak seharusnya ia ketahui. Dimas terhuyung mundur, tapi tidak ada tempat untuk melarikan diri. Perempuan itu bergerak mendekat. Tangannya terangkat, jari-jarinya pucat seperti mayat. "Kau harus membayarnya," bisiknya. Dimas berusaha menutup matanya, tetapi ia bisa merasakan jemari dingin itu menyentuh wajahnya. Dan tiba-tiba semua kembali menjadi gelap. Dimas terbangun dengan napas tersengal. Ia masih di rumahnya. Namun, ada yang salah. Seluruh tubuhnya dingin, seakan baru keluar dari dalam tanah. Napasnya berembun meski di dalam ruangan. Lalu ia melihat ke cermin. Bayangan dirinya di sana tidak mengikuti gerakannya. Matanya membelalak. Refleksi itu menatapnya balik dengan tatapan kosong. Dimas mundur. Tubuhnya gemetar. Ini bukan mimpi. Suara bisikan terdengar di telinganya. Suara perempuan itu. "Kau melihat, kau tahu, kau harus menggantikanku." Dimas mencengkeram kepalanya, mencoba mengusir suara itu. Tapi bisikan itu semakin keras. Bayangan di cermin tersenyum. Lalu tangannya bergerak sendiri, menarik sesuatu dari dalam dadanya. Sebuah bayangan hitam keluar, berbentuk seperti sosok perempuan yang telah dikorbankan. Ia merangkak keluar dari refleksi cermin dan berbisik di telinga Dimas. "Sekarang giliranmu." Dimas ingin berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Perlahan, tubuhnya terasa berat. Seperti ada sesuatu yang merasuk ke dalam dirinya. Di luar rumah, ayam jantan berkokok. Fajar mulai menyingsing. Saat Dimas menoleh ke cermin lagi, bayangan itu telah berubah. Kini, wajahnya bukan lagi miliknya. Matanya kosong. Kulitnya pucat. Senyuman mengerikan terukir di wajahnya. Ia bukan Dimas lagi. Di desa, orang-orang menemukan Dimas duduk sendirian di depan rumahnya. Mereka memanggil namanya, tapi ia tidak menjawab. Tatapannya kosong. Pak RT mendekat, lalu bergumam pelan, "Sudah terlambat." Sejak hari itu, Dimas tidak pernah lagi bicara. Ia hanya duduk di depan rumahnya, menatap kosong ke kejauhan. Sementara itu, desas-desus baru mulai menyebar di desa. Ada orang kaya baru lagi, dan rumor pesugihan kuburan terus berlanjut. Ritual pesugihan masih terus berlanjut, dan Dimas kini menjadi bagian dari siklus mengerikan itu. Mereka yang tahu terlalu banyak tidak pernah benar-benar selamat. Beberapa minggu setelah malam terakhir yang mengerikan itu, Dimas akhirnya memutuskan untuk meninggalkan desa. Ia pergi tanpa pamit, membawa sedikit pakaian dan sebuah niat baru untuk memulai hidup yang lebih baik, jauh dari beang-beang arwah penasaran dan kegelapan masa lalu. Ia bekerja serabutan di kota, tidur di rumah kontrakan kecil, dan hidup sederhana. Namun, setiap malam
ia masih sering terbangun oleh mimpi buruk. Wajah perempuan itu, suara erangannya, dan darah yang tak henti mengalir dari dadanya. Tak ada yang tahu apakah Dimas benar-benar bebas dari kutukan itu. Tapi yang pasti, ia tidak lagi berani mendekati hal-hal gaib atau mencari jalan pintas untuk mengubah nasib. Desa tempat ia tinggal dulu pun perlahan menjadi sunyi. Orang-orang kaya mendadak satu persatu hilang atau meninggal secara misterius. Rumor tentang pesugihan kuburan kembali mencuat, tapi tak ada yang berani bicara terang-terangan. Dan setiap malam, dari balik kabut di pemakaman tua, masih terdengar bisikan lirih, tangisan seorang perempuan yang tak pernah benar-benar pergi. Pesan moral yang bisa diambil. Pertama, jangan pernah mencari kekayaan melalui jalan pintas yang melanggar nilai moral dan agama. Segala sesuatu yang instan dan penuh tipu daya hanya akan membawa petaka. Kedua, keingintahuan yang tak disertai kebijaksanaan bisa membawa kita ke bahaya besar, seperti Dimas. Terlalu dekat dengan kegelapan bisa menyeret kita masuk ke dalamnya. Ketiga, arwah yang teraniaya tidak akan tenang ketika seseorang dikorbankan demi kepentingan pribadi. Dendam dan kesedihannya akan terus menghantui pelaku dan siapapun yang terlibat. Keempat, hargai peringatan orang-orang tua. Mereka mungkin tidak selalu menjelaskan semuanya, tapi pengalaman mereka menyimpan kebenaran yang kadang tak bisa dilihat oleh generasi muda. Itulah kisah kelam tentang pesugihan di makam tua. Ritual demi kekayaan instan yang justru membawa kutukan abadi. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like sebagai tanda bahwa kamu masih ingin mendengar kisah-kisah misteri lainnya. Klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya karena masih banyak rahasia dari dunia lain yang belum terungkap. Dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu percaya bahwa di balik kekayaan mendadak ada harga yang harus dibayar? Sampai jumpa di cerita dunia lain berikutnya.